Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurmita dengan NIM 2101075. Saya dari kelas S1B. Di sini saya dari kelompok 4, yaitu dengan materi transportasi senyawa melintasi membran dengan dosen pengampu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Dan di sini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Lina Nurmita dengan NIM 2101075. Yang kedua ada Mediana Anggianta BR Damanik dengan NIM 2101078. Yang ketiga ada Milani Sarafdi dengan NIM 2101079. Yang keempat ada Nurwajanah dengan NIM 2101086. Yang kelima ada Putri Srianda dengan NIM 2101091. Dan yang keenam ada Salmatang dengan NIM 2101095. Dan yang ketujuh ada Windy Alfayutia dengan NIM 2101105. Dan yang kedelapan ada Yuni Agustia dengan NIM 2101107. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu transport antar membran. Transport membran sel merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah konsentrasinya tinggi ke daerah konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP atau adenosin trifosfat, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP. Dan kedua, proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga kesetimbangan molekul biologis di dalam sel. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran, semipermeabel, dan tidak membutuhkan energi. Dan transport aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semipermeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. ATP adalah molekul pembawa energi di dalam sel. Transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transport pasif bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjaannya. Transport pasif dibagi menjadi dua jenis, yaitu difusi dan osmosis, sedangkan transport aktif yaitu pompa ion, endositosis, dan eksitosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transport pasif, yaitu mekanisme kerja osmosis. Osmosis sendiri merupakan proses difusi khusus yang hanya melibatkan air, sehingga biasanya disebut juga dengan difusi air. Jadi, osmosis adalah perpindahan molekul zat pelarut yang berkonsentrasi tinggi mengandung banyak air ke larutan yang memiliki konsentrasi zat pelarut yang rendah melalui membran semipermeabel. Mekanisme terjadinya osmosis dapat kita lihat pada sel hewan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat pelarut di dalam sel. Jika dalam keadaan isotonis, yaitu konsentrasi zat pelarut di dalam sel dan di luar sel seimbang, tidak akan terjadi osmosis di dalamnya. Sedangkan jika dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi daripada konsentrasi zat pelarut di luar sel, akan menyebabkan terjadinya osmosis. Mekanisme osmosis yang terjadi pada sel hewan juga dapat dilihat jika konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih rendah dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, atau sel dalam keadaan hipotonis. Selanjutnya, mekanisme terjadinya osmosis juga dapat dilihat dari sel tumbuhan. Jika sel tumbuhan dalam keadaan hipotonis atau molekul zat pelarut di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, mekanisme osmosis yang terjadi adalah masuknya molekul zat pelarut dari luar sel tumbuhan yang memenuhi sel tumbuhan yang lain, sehingga terlihat adanya kenaikan volume dari sel tumbuhan yang dinamakan turgid. Sel tumbuhan tidak pecah karena adanya dinding sel selulosa untuk menjaga bentuk sel. Jika sel tumbuhan dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, akan terlihat terjadinya osmosis dengan keluarnya molekul zat pelarut di dalam sel dan membuat mengkerutnya sel tumbuhan dan terlepasnya protoplasma dari dinding sel. Nah, jadi keadaan ini tuh disebut plasmolisis. Selanjutnya, mekanisme kerja difusi.
Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Difusi sederhana artinya pergerakan kinetik molekul atau ion melewati membran sel tidak bereaksi dengan protein karir yang ada di membran sel. Kecepatan difusi sederhana ditentukan dari jumlah substansi yang ada. Pada difusi sederhana, proses difusi terjadi melalui dua jalan, yaitu melalui lapisan lipid jika zat itu terlarut dalam lemak dan melalui saluran air atau protein. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Semakin tebal membran dan besar luas area, serta semakin besarnya jarak antara dua konsentrasi, menyebabkan semakin lambat kecepatan difusinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Energi yang digunakan dalam sel adalah ATP, yaitu energi kimia tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel. Pada prosesnya, terjadi pemompaan melewati membran yang melewati gradien konsentrasi. Transport aktif berfungsi dalam memelihara kesetimbangan sel. Transport aktif terdiri atas pompa ion natrium kalium, kontrasport, dan endositosis, eksositosis. Adapun mekanisme kerja pompa ion. Sel hewan memiliki konsentrasi kalium yang tinggi dan konsentrasi natrium yang rendah. Sebaliknya, pada cairan ekstraseluler, konsentrasi kalium rendah, sedangkan konsentrasi natrium tinggi. Kalium perlu dipertahankan dalam konsentrasi tinggi agar proses fisiologis penting di dalam sel tidak terganggu. Pompa natrium kalium terjadi dengan bantuan protein pembawa, suatu protein integral yang berperan sebagai pembawa ion masuk dan keluar sel. Protein ini akan aktif apabila mendapat energi dalam bentuk ATP. Gugus fosfat dalam ATP akan terikat pada protein pembawa dan menyebabkan terjadinya perubahan struktur protein yang berakibat kalium masuk sel dan natrium keluar sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses perpindahan yang terjadi pada pompa natrium kalium adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada ion Na+ dari sitoplasma akan berkaitan dengan protein pembawa. Dalam keadaan ini, protein tersebut mudah sekali berikatan dengan Na+ atau memiliki afinitas yang tinggi terhadap Na+. Yang kedua, pengikatan Na+ memicu terjadinya fosforilasi oleh ATP, gugus fosfat akan menempel pada protein. Yang ketiga yaitu ada fosforilasi menyebabkan perubahan struktur protein sehingga kehilangan afinitas terhadap Na+ dan melepaskan ion Na+ keluar sel. Yang keempat, bentuk baru protein tersebut memiliki afinitas yang tinggi terhadap K+ sehingga ion K+ dari luar sel berikatan dengan protein pembawa. Ion K+ yang berkaitan memicu dilepaskannya gugus fosfat yang tadinya berikatan. Yang kelima itu lepasnya gugus fosfat menyebabkan protein kembali ke bentuk awalnya. Bentuk awal ini memiliki afinitas yang rendah terhadap ion K+. Yang terakhir, afinitas yang rendah terhadap K+ menyebabkan ion ini dilepaskan di dalam sel dan terjadi pengikatan terhadap ion Na+. Siklus berulang kembali. Baiklah, selanjutnya yaitu kontraspor. Kontraspor merupakan transpor aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transpor zat terlarut lainnya. Kontraspor dilakukan oleh dua protein transpor dengan bantuan energi berupa ATP. Contohnya yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu endositosis dan eksositosis. Berikut adalah gambaran proses endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan masuknya zat ke dalam sel. Contohnya sel
darah putih yang menghancurkan atau memakan bakteri patogen. Sedangkan eksositosis yaitu pelepasan zat dari dalam sel. Contohnya, pengeluaran zat dari dalam sel-sel kelenjar pada peristiwa sekresi. Di sini saya akan membahas tentang endositosis dan juga eksositosis. Jadi pada pemateri sebelumnya sudah memberikan gambaran tentang endositosis dan juga eksositosis. Jadi apa sih endositosis ini? Endositosis ini adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Lalu endositosis ini ada dua pembentukan, yaitu pinositosis dan juga fagositosis. Di sini saya akan memberikan gambarannya antara perbedaan dari pinositosis dan juga fagositosis. Jadi di sebelah kiri itu ada pinositosis. Nah, pinositosis ini adalah proses penyerapan zat cair oleh sel. Contohnya, sel-sel epitel usus melakukan pinositosis untuk menelan nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan. Lalu, pinositosis ini ada tahapannya dari prosesnya, yaitu mula-mula zat pemicu menempel pada reseptor khusus membran sel. Lalu terjadi lekukan atau invaginasi dari membran sel yang membentuk gelembung atau kantong atau saluran pinositosis. Lalu di dalam sel ini, gelembung dapat pecah menjadi gelembung lebih kecil atau bergabung menjadi gelembung yang lebih kecil lagi. Lalu dilanjuti dari pembahasan perbedaan dari fagositosis, yaitu di sebelah kanannya. Di sebelah kanan itu adalah fagositosis, ialah proses memakan atau memasukkan benda padat ke dalam sel. Contohnya yaitu sel darah putih memakan benda asing yang masuk ke dalam aliran darah. Nah, yang dimaksud itu tuh bisa saja berupa penelanan antigen, bakteri, virus, atau sel-sel lain yang sudah mati. Lalu di pinositosis ini dia itu berupa cairan, sedangkan di fagositosis ini dia itu berupa bentuk bentuk padat. Lalu dilanjuti lagi, kan tadi ada endositosis. Nah, jadi di sini ada eksositosis. Nah, eksositosis ini adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Pada eksositosis ini, sekret terbungkus dalam kantong membran sel yang selanjutnya melebar dan pecah. Eksositosis ini terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.